Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'd. Ayah bunda, siswa-siswi Bina Amal, pemirsa Bina Amal TV, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala curahan rahmatnya, curahan karunia-Nya dan kasih sayangnya, kita semuanya berada pada bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Nikmat yang luar biasa juga, kita semuanya berada pada al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengawali perjumpaan kita kali ini, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk memohon kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dan bermohon kita semuanya diberikan kemudahan untuk memaksimalkan ibadah pada 10 hari terakhir ini. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengajak para sahabat dan kita semuanya untuk memaksimalkan malam itu dengan mengisinya banyak kegiatan kebaikan, untuk berburu satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan beliau meminta kepada kita semuanya untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa sih keistimewaan Lailatul Qadar? Nah, yang pertama, Allah SWT berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bisa kita hitung, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Ketika kita beribadah di malam itu, ketika kita membaca Al-Quran, sholat tahajud, maka pahalanya sama dengan sebanding nilainya dengan 83 tahun. Masya Allah, bisa kita bayangkan betapa melimpah pahala kita pada waktu itu, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang berikutnya adalah kita semuanya akan mendapatkan keberkahan, karena malam Lailatul Qadar ini malam yang dicatat oleh Allah, malam yang penuh dengan barokah. Di surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkannya pada malam yang penuh barokah. Jadi di malam Lailatul Qadar ini Allah akan hadirkan keberkahan, Allah akan turunkan kebaikan kepada kita semuanya. Seandainya kita mendapati malam Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak tahajud, beriktikaf di masjid, maka kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yang berikutnya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sesuai dengan sebuah riwayat menyampaikan, Man qoma fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang terjaga, yang melaksanakan sholat,
yang melaksanakan ibadah, yang menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Kemudian yang berikutnya, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Pada malam Lailatul Qadar, Allah akan turunkan malaikat ke bumi sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikah warruhu fiha. Allah turunkan malaikat ke bumi, warruh termasuk Jibril. Kita ketahui bersama bahwa Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu. Dan ketika tugasnya itu selesai, maka Jibril hanya akan turun ke bumi satu kali, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Hanya 1 tahun sekali. Nah, apa indikasinya dengan dikabulkannya doa? Bahwasanya ketika kita berdoa pada malam itu, maka malaikat akan turun. Malaikat akan melihat siapa saja yang berdoa pada malam Lailatul Qadar. Kemudian malaikat akan naik, akan memintakan kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Oleh karenanya, mari kita siapkan proposal terbaik kita. Kita siapkan doa-doa terbaik kita. Kita siapkan permintaan-permintaan terbaik kita kepada Allah. Kita sampaikan pada malam Lailatul Qadar ini. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan terakhir, keistimewaan malam Lailatul Qadar yaitu akan dicatat takdir kehidupan kita pada tahun yang akan datang. Nah, kita semuanya berharap takdir kita 1 tahun mendatang adalah takdir yang baik, yang disiapkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, takdir kebaikan dan bisa meningkatkan keimanan dan kedekatan kita kepada Allah SWT. Pemirsa Binamal TV rahimakumullah. Lalu bagaimana Rasulullah dalam menjalani malam Lailatul Qadar? Disebutkan dalam sebuah kisah, idza dakhalal asyra, ketika memasuki 10 hari terakhir, maka ahyal laila, Rasulullah menghidupkan malam, bertahajud, beristighfar, bermunajat kepada Allah. Tidak cukup dengan itu, wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, diajak juga untuk bermunajat kepada Allah. Wajada, dengan sungguh-sungguh, wasadal mizar, dan beliau mengencangkan ikat pinggang untuk kemaksimalan ibadah beliau, agar beliau fokus menjalani 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu, kapan sih Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Allah pasti turunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Namun tidak ada yang tahu kapan, bagaimana, bahkan tanggal berapa Lailatul Qadar itu diturunkan. Nah, mengenai tanda-tandanya, beberapa kisah menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada yang menyampaikan saat itu langit begitu cerahnya, bintang berkilau, kemudian cuacanya sunyi, tenang. Namun Imam Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menyampaikan ada beberapa dalil yang membicarakan mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun itu semuanya tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di bulan Ramadan. Ayah bunda, pemirsa Binamal TV rahimakumullah, kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir kita, ataukah kita akan dijumpakan pada Ramadan tahun depan. Maka tidak ada waktu yang lebih baik selain memaksimalkan ibadah kita, memburu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan ini. Rasulullah SAW mengajak kepada kita, menganjurkan untuk berdoa, untuk berzikir, meminta kepada Allah agar kita dimudahkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beliau mengajarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma
innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga saya dan kita semuanya Allah mudahkan untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Dan semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mudahkan kita semuanya bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dan dimudahkan mendapatkan Lailatul Qadar. Kelak ketika Ramadan meninggalkan kita, kita dapati diri kita menjadi pemenang, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan telah menyaksikan Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Acara ini didukung oleh Lembaga Amil Zakat Bina Amal. Pendaftaran peserta didik baru. Yuk, gabung bersama kami.